Halo lur, kembali mana bersama channel Breklip. Seperti biasa sebelum masuk ke alur cerita filmnya, Mas Bre mengucapkan terima kasih banyak ke semuanya yang sudah mensupport channel ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kesuksesan dan rezeki sing akeh. Wes ora usah kakean ngomong, langsung baik neng cerit. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang esek-esek yang belum sah sedang diburu seseorang misterius di tengah hutan dalam keadaan orang gawe klambi opo-opo alias sudo. Hingga manuknya si pria sampai terkena anak panah, mereka berdua meninggal dengan keadaan yang mengenaskan. Siapakah sebenarnya sosok yang memburu mereka? Singkat cerita, kita diperkenalkan dengan sepasang kekasih bernama Diego dan Sage. Mereka berdua sedang merencanakan liburan akhir pekannya memesan sebuah villa di pelosok desa. Sampainya villa yang sangat mewah, tanpa sepengetahuannya Diego sudah mempersiapkan cincin kawin untuk melamar Sage besok sambil melihat sunset. Sage begitu terpukau ketika memasuki villa karena dalamnya begitu luas dan juga mewah. Namun mereka juga melihat 3 pintu kamar yang sedang digembok pemiliknya. Belum sempat Sage ngapa-ngapain, ia sudah dikejutkan Diego dengan memperlihatkan si Johnny-nya. Sage pun berusaha menenangkan Johnny, namun karena melihat Johnny yang begitu gagah, saat itu juga permainan dimulai. Baru selesai ronde pertamanya, mereka dikejutkan dengan sepasang kekasih yang tiba-tiba masuk ke villa, membuat semuanya jadi bingung karena sama-sama memiliki bookingan di villa itu. Kemudian mereka memutuskan untuk menghubungi pemiliknya, namun entah kenapa pemilik mendadak tak bisa dihubungi. Sempat terjadi perdebatan kecil hingga akhirnya Cindy menawarkan patungan untuk tinggal bersama. Karena pacarnya yang bernama Will kebetulan membawa minuman banyak dan persediaan makanan. Karena mereka semua yakin kalau ini kesalahan pemilik villa, akhirnya mereka sepakat dengan ide Cindy tinggal bersama. Sore itu mereka berenang di sebuah danau yang lokasinya tak jauh dari villa. Mereka saling cerita tukar pengalaman hidup, namun pas lagi seru-serunya, Will justru menceritakan tentang kejadian di danau ini. Sekitar tahun 1950 ditemukan puluhan kerangka manusia di dalam danau, dan teori yang Will tahu, dulunya ada pembunuh berantai yang membuang mayatnya ke danau. Ketika Diego membantu Will persiapan untuk masak, Will mengatakan kalau Sage adalah wanita yang sangat cantik. Mendengar itu membuat Diego sedikit canggung, sedangkan Sage dan Cindy mereka juga saling bercerita hingga mereka semua saling mengenal dan juga dekat. Berapa saat kemudian, Will yang mau olahraga sore melihat gerak-gerik aneh dari Diego. Ia menanyakan sebenarnya apa yang lagi disembunyikan di mobil. Karena sudah kepergok, akhirnya Diego menceritakan kalau ia akan melamar Sage besok sore. Mengetahui hal itu, Will memberikan semangat dan ikut senang. Hey, oh man, you gotta stop doing that. Sorry. How long have you guys been together? I don't know, I feel like we've known each other our whole life. Di sisi lain, Sage dan Sandy juga lagi ngerumpi. Cindy menceritakan kalau ia dan Will sudah pacaran selama 10 tahun lebih. Namun memang dari kecil mereka sudah saling mengenal. Tapi sayang ayahnya Cindy tak pernah benar-benar setuju dengan hubungan mereka. Fun. Malam harinya, karena mereka sudah seharian jalan bareng, membuat pesta kecil-kecilan ditemani anggur merah untuk merayakan persahabatannya. Esokan harinya ketika bangun tidur, Diego tak sengaja mempergoki Sage yang sedang mengobok-ngobok sesuatu. Diego pura-pura tak tahu. Dari situ ia mulai ngerasa kalau dirinya tak bisa membuat Sage puas saat berhubungan. Okay. Diego? Hi. Are you alone? Beberapa saat kemudian, ketika Diego lagi membaca sebuah novel, tiba-tiba Cindy berdiri di depannya hanya menggunakan handuk. Mengetahui rumah yang lagi sepi, Cindy meminta tolong untuk mengambil barang di kamarnya. Ternyata Cindy menyuruh Diego untuk mengambil sempak dan juga BH yang bermotif bunga-bunga.
And a pair of jeans. Oh, it does have cherries on it. I see. Menyadari gelagat Cindy yang terus memancing, melihat Cindy melepaskan handuknya, Diego segera pergi sebelum kilaf. Fine. Entah apa maksudnya, setelah kejadian itu Cindy justru menceritakan ke Saki kalau Diego habis melihat dirinya memakai handuk saja. Cindy juga mengatakan kalau Diego sempat melihat sesuatu yang lebih bagian dari tubuhnya. Namun terlihat Saki hanya oke-oke saja, tak begitu mempedulikan cerita Cindy. Seeing you nothing but a towel. Begitu Cindy pergi, Saki mulai ngerasa ada yang aneh dari mereka berdua. Sedangkan sebenarnya Diego juga merasakan hal seperti itu. Namun akhirnya mereka untuk berusaha cuek saja. Karena sudah membayar full villanya, lagian cuman tinggal 2 malam. Maybe. Malam harinya, sambil menikmati minuman, Will mengajak semuanya untuk membuka paksa 3 ruangan yang selalu dikunci. Hingga akhirnya mereka semua sepakat, Will menggunakan alat seadanya untuk merusak gembok. And first of all, why do you have a meat? Gently tap on the side of the... Guys. Baby, wait until you see this thing. Pintu berhasil dibuka, mereka semua dibuat kaget. Ternyata di dalam ruangan itu berisi alat-alat tempur. Lanjut ke pintu kedua, di sana suasana menjadi dingin. Ternyata ruang itu adalah tempat ritual, ditambah mata Diego yang fokus dengan koran lama. Diberitakan beberapa tahun yang lalu, ada pasangan yang hilang secara misterius di villa ini. Membuat Saki merinding mendengarnya, dan setibanya di ruangan ketiga, Saki dan Diego mengajak untuk menyudahi penyelidikannya. Keesokan paginya, setelah bangun tidur, Saki tak sengaja melihat Will yang sedang mandi di luar. Walaupun sekelebatan Saki pastinya melihat pisang si Johnny, namun anehnya Will tak ada sedikit pun rasa malu. Hey, we're making brunch. You and Diego should join. Ketika sarapan, tiba-tiba Will berdiri dan mengeluarkan cincin untuk melamar Cindy. Membuat Diego goblok dada. Melihat cincin yang rencananya buat melamar Saki justru dicuri Will. Diego pun mengajak Will untuk keluar dan menanyakan ke Will apa maksud dari semua ini. And yes, it fits. I love you. The toast? No, you can't. Wait, I want to talk right about now. I mean, this is kind of a... You okay, dude? Are you okay? Am I okay? Akhirnya, Will menceritakan kalau sudah sejak lama ia akan melamar Cindy. Namun karena keadaan ekonominya yang semakin lemah, ia tak sanggup untuk membeli cincin. Will berjanji akan mengembalikan cincin sebelum Diego dan Saki pergi dari villa ini. Membuat Diego bingung dan tak bisa marah karena biar bagaimanapun sudah dipasangkan di jarinya Cindy. Oh, thank you. You didn't have to do that. Is everything okay? Kemudian, karena bahan-bahan makanan mulai menipis, mereka harus keluar untuk ke pasar membelinya. Saki yang merasa kalau 2 hari ini hanya ikut makan, ia akan keluar untuk membeli barang-barang kebutuhan. Yang mana hal itu membuat Will menawarkan untuk mengantarkan Saki ke pasar. Di saat Diego mau ikut, Cindy malah melarangnya. Cindy mengatakan kalau Diego harus tinggal menemani di rumah saja. Singkat cerita, saat perjalanan ke pasar, Will mulai menanyakan sesuatu hal pribadi kepada Saki tentang seberapa percaya ke Diego, apalagi sekarang Diego hanya berdua dengan Cindy di villa. Bahkan Will juga menanyakan tentang seseorang dalam pikirannya Saki ketika mengobok-ngobok memeunya di bak mandi. Told me that he caught you pleasuring yourself. Obrolan semakin mengarah ke sana hingga Will terpaksa berhenti di tengah hutan yang sepi. Ada apa yang terjadi setelah itu? Brain, all the things that we would do to each other. Sedangkan di villa, Cindy juga memulai aksinya mengeluarkan semua jurusnya. Mengenakan pakaian yang membuat Diego shock, perlahan tangan Cindy mulai merayap hingga akhirnya melepas Cindy di hadapan Diego. Relax.
Dan siapa sebenarnya Will dan Cindy? Apa yang terjadi sebelum Sage dan Diego datang ke villa ini? They'll be here soon. Ternyata Cindy dan Will pemilik villa itu. Setelah mereka tempur, mereka langsung membereskan semuanya dan sengaja mengunci 3 ruangan tersebut. Mereka mempunyai misi untuk menghancurkan hubungan seseorang yang sudah menyewa villanya. Sore hari ketika hujan deras, Will dan Sage baru datang. Melihat ekspresi Sage yang mencurigakan, Diego menanyakan apa yang sebenarnya terjadi ketika Sage berdua sama Will. Namun karena wanita tak mudah terkecoh, Sage justru tanya balik ke Diego apa yang sudah dilakukan bersama Cindy. Akan tetapi karena Diego sendiri adalah seorang laki-laki setia juga jujur, ia mengatakan kalau Cindy memang berusaha menggodanya. Namun Diego menolak, sama sekali tak menyentuhnya. Sage pun mulai berpikir dengan cara yang digunakan Will untuk menggodanya. Dikira caranya yang cukup template, akhirnya mereka berdua sepakat untuk tidak percaya apa saja yang keluar dari mulut Cindy dan juga Will. Guys, I need your help. Sage and I got in a fight. It wasn't the... Diego mengatakan kalau Sage kabur dari villa setelah mereka bertengkar. Something fucked up is going on in here. Yeah, no shit. Ternyata itu hanyalah tipu daya agar Cindy dan Will keluar rumah. Momen itu dimanfaatkan mereka untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di ruangan nomor 3. Tak sengaja mereka juga menemukan CCTV di ruang tamu. Betapa terkejutnya ketika mereka masuk ruang 3. Di sana Diego menemukan foto berdua dengan Sage, beberapa foto pasangan lain, yang itu artinya mereka sudah menjadi target sebelum datang ke villa ini. Lalu mereka juga mengecek komputer yang berfungsi untuk monitor semua CCTV yang ada di villa. Terdapat file-file rekaman korban lainnya, termasuk pasangan terlarang yang di awal film. Tak cukup di situ, ternyata mereka juga mempunyai file rekaman di saat Sage mengobok-ngobok anunya di bak mandi. Hingga pada akhirnya Sage sadar, menyimpulkan kalau rumah ini adalah rumah Cindy dan Will sendiri. This is their fucking house. Come here, take a look at this. What? Well done. Well played. Will mengatakan kalau file yang ada di komputer tak bisa dihapus karena penyimpanannya sudah berlapis-lapis dan sudah masuk akun call-nya. Terjadi negosiasi yang cukup alot. Diego meminta kunci mobilnya dan Sage memohon agar membiarkan mereka pergi dari tempat ini. What happens when... Fair enough. Dengan senang hati, dengan darah dingin Will memberikan kunci mobilnya. Namun baru beberapa meter mundur, setelah mereka disekap, Sage menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka berdua. Dan karena menurut dua psikopat ini, Sage dan Diego salah satu pasangan yang lumayan setia dibanding korbannya sebelumnya. Akhirnya mereka menceritakan semuanya. Cindy memberikan album foto-foto miliknya yang isinya beberapa foto korbannya, dan ternyata mereka berdua adalah saudara kandung. Sejak kecil, Cindy dan Will memiliki hubungan khusus lebih dari kakak beradik. Dengan berjalannya waktu saat mereka remaja, ia kepergok orang tuanya tidur satu ranjang. Yang mana hal itu mereka mendapatkan siksaan dari orang tuanya, dan menurut mereka kalau cintanya tak bisa dipisahkan, mereka memutuskan untuk melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka menghabisi orang tuanya sendiri dan membuangnya ke dalam danau. Setelah menceritakan semuanya, tiba-tiba Cindy on fire. Saat itu juga ia mengajak Will untuk tempur, namun sebenarnya ia masih memantau dari CCTV. Stand up. Yang mana hal itu membuat Sage dan Diego berusaha kabur dari tempat itu. See? They were wrong about us.
Setelah berhasil melepaskan ikatannya, Diego menyuruh Sake untuk mencari pisau. Namun sayang Cindy pun datang dan segera memburunya. Merasa Sake sudah berhasil melukai wajahnya, ia menyuruh Will untuk memburu Sake. Di dalam pelariannya, Sake menemukan perkul, sayangnya ia justru bertemu dengan Will. Relax, Sage. I'll kill you before you kill me. And I'm gonna give you a free shot. How's that sound? Fuck yeah! Come on! Sedangkan Cindy dengan jiwa amarahnya sebagai psikopat, ia terus mencari keberadaan Diego. Setelah berhasil membuat Cindy pingsan, dengan kaki pincang ia berusaha keluar dari rumah. Lalu Diego bersembunyi di bawah dermaga. Di sisi lain, Will terus memburu Sake. Mendengar suara sensonya seketika membuat Cindy terbangun dari pingsan. Cindy bergegas dan terus mencari Diego. Setelah berhasil menunjuk kaki Cindy, Diego berusaha mencari Sake. Namun sayangnya ia justru bertemu dengan Will. Are you fucking kidding me? Kemudian Sake mengajak Diego untuk segera pergi dari tempat ini. Tak lupa Sake mencabut perkul dari kepala Will untuk berjaga-jaga. Sesampainya di kapal boot, tanpa mereka sadari Cindy sudah tidak ada. Ternyata Cindy pun masih hidup dan terus memburu mereka. Pertarungan di kapal semakin brutal, terpaksa Diego harus melepaskan jarinya Cindy dari tangannya. Begitu Cindy sudah jatuh ke danau, Sake memutarbalikkan putaran baling-balingnya, membuat air danau yang jernih seketika menjadi merah. Apapun yang terjadi, Diego tetap bahagia karena ia berhasil mendapatkan cincinnya kembali, dan saat itu juga ia melamar Sake. Dan akhirnya filmnya rampung.